siang hari ini bersama Bapak Kajari Batam, di mana beliau beserta jajarannya adalah pendamping yang mendampingi kegiatan ini, yaitu kegiatan ini tahun 2025. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat tentunya dan diberikan kemudahan serta kelancaran. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua, menyampaikan permohonan maaf lahir batin, dan pada kesempatan ini kami juga ingin menyapa tentunya yang terhormat Pak Kadis Ketahanan Pangan, Pak Mardanis, kemudian Pak Camat, Pak Lurah, Pak Sekretaris Camat, Sekretaris Lurah, kemudian ada juga Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Nongsa, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sambau ya. Kemudian ada Pak Babin juga, kemudian Babin Potmas juga, kemudian Rabinmas, dan tentunya yang kita banggakan ibu-ibu kelompok wanita tani yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tadi yang disampaikan Pak Kadis benar, ini tidak seperti wanita tani, rapi-rapi, cantik-cantik. Ya, tapi sekarang image petani itu tidak harus kumuh, tidak harus kecil, itu enggak, harus rapi ya. Saya juga petani. Saya kalau pulang, karena hobi saya memang bercocok tanam, menyelenggarakan apa yang diselenggarakan hari ini. Istri saya adalah kepala bidang ketahanan pangan di Bali, jadi juga mengurusi itu. Makanya sebenarnya ini kegiatan Pak Kasidatun, tapi saya berkeinginan hadir karena ingin memastikan bahwa kegiatan yang kami dampingi ini benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada penyimpangan. Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung Astacita, program Bapak Presiden kita terkait ketahanan pangan, untuk tahun ini Dinas Ketahanan Pangan yang kita dampingi sekitar 5,4 miliar. Mungkin dalam bentuk bantuan-bantuan. Kami hadir di sini, kenapa Pak Jaksa biasanya jangan orang kok ikut-ikutan ngurusin ini? Kami memang juga ditugasi untuk membantu mengontrol agar seluruh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan. Jangan sampai nanti ada kegiatannya ternyata di belakang hari bermasalah. Ada kegiatannya ternyata tidak jalan sesuai dengan yang diharapkan. Kita tidak hanya seperti kami ini, walaupun saya PNS, kita harus sudah berpikir bagaimana kita melakukan penghematan dengan cara apa? Dengan cara-cara seperti ini. Di kebun-kebun di rumah, kalau memang ada lahan kosong, tadi disampaikan Pak Kadis, baik berupa membuat hidroponik boleh, dalam bentuk pot-pot boleh, nanam cabai, nanam sayur-sayuran yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan keluarga sehari-hari. Sebenarnya yang sehat itu ada, saya lihat pohon kelor ya. Nah, itu juga merupakan sayuran yang sehat. Kalau saya di rumah, sepanjang tembok pagar saya itu tanaman kelor banyak sekali. Hampir tiap hari kami konsumsi kelor karena sudah teruji itu sangat sehat dan baik buat keluarga. Daripada ibu-ibu membeli sayur di pasar, membeli kebutuhan sehari-hari yang belum tentu sehat. Artinya ada penggunaan pupuk yang tidak sesuai, yang membahayakan buat kesehatan. Hal-hal seperti ini
perlu kita tanamkan, perlu kita tularkan di lingkungan sekitar kita, terutama nanti ibu-ibu khususnya ketua dan penggerak PKK ini bisa mengedukasi warga di lingkungannya, di sekitarnya, bahwa kesadaran, kecintaan kita bercocok tanam ini banyak manfaatnya. Selain menghijaukan lingkungan ya, tentunya baik buat kesehatan udara, kemudian bisa kita manfaatkan tanpa harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tadi contohnya hal yang kecil saja, cabai. Kalau itu kita hitung-hitung per hari kita beli cabai berapa? Saya juga di rumah cabai, kami di rumah adalah hasil dari kebun sendiri. Kami di rumah ada memanfaatkan, kurang ada lahan kosong sekitar 800 meter. Itu isinya adalah sayur-sayuran yang kami manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Isinya macam-macam, terong, cabai, macam-macam. Nah, di sini kami lihat banyak lahan-lahan kosong yang selama ini belum bisa dimanfaatkan. Jadi Pak Kadis menyinggung soal inflasi. Sebenarnya inflasi di Batam ini yang paling besar adalah karena Batam ini tidak ada lahan sawah ya Pak. Jadi banyak kita mendatangkan cabai dari luar, bahan-bahan bumbu-bumbu dari luar. Itu yang mempengaruhi faktor inflasi di Batam. Nah, untuk itu dengan kegiatan ini nanti Pak Kadis, pemerintah kota ya dalam hal ini, memberikan bantuan dan spray dan lain sebagainya untuk kelompok-kelompok tani, jangan sampai disalahgunakan. Ada yang kita temukan daerah-daerah lain kita kasih bantuan dan dijual lagi sama ini tidak boleh. Kita yang mengawasi, kami yang mengawasi. Nanti per periodik kami akan lakukan monitoring untuk memastikan perkembangan pelaksanaan kegiatan terkait ketahanan pangan ini, memastikan semua dapat berkelanjutan. Jangan sampai 1 bulan selesai dikasih bantuan, di situ tidak ada kegiatannya lagi. Ini yang tidak kita harapkan, karena itu berpotensi merugikan keuangan daerah. Pemerintah dalam hal ini sangat peduli. Tinggal kita semua bagaimana kita bergerak bahu-membahu sehingga stok ketersediaan pangan kita ini mencukupi. Kita mulai dari keluarga kita sendiri, nanti dari kelompok-kelompok tani untuk kelompoknya dulu, nanti bisa dikembangkan, menyalurkan kepada kelompok-kelompok tani yang baru, mengedukasi. Nanti Pak Kadis memberikan pelatihan. Kita harapkan dari pelatihan yang sudah diberikan kepada ibu-ibu semua bisa ditularkan kepada yang lain. Sekali lagi saya berharap bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Kita tidak perlu malu. Kita dinyatakan sebagai kelompok tani, ngapain malu? Saya aja sebenarnya nggak malu, dan kita nikmati, toh tidak ada ruginya buat kita semua. Justru kita bangga tidak harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari, tapi sudah bisa memanen dari kebun kita sendiri. Bila perlu, ibu ini dandan dulu sebelum berkebun, nanti buat video, ya kan, diupload. Tujuannya apa? Sekarang eranya begitu, TikTok dan lain sebagainya diupload, biar ibu-ibu di seluruh Indonesia bisa meniru. Tidak hanya di sini, tapi di daerah-daerah yang lain juga meniru. Kalau di sini berhasil, tentunya di daerah-daerah lain juga akan tertarik untuk meniru. Makanya jangan malu-malu untuk berdandan cantik-cantik, upload di medsos, dan kita buktikan bahwa kita mampu. Dan saya juga akan merasa bangga manakala kegiatan yang kami dampingi akan berhasil. Demikian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi